Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Astuti. Pada kesempatan ini saya akan menjawab tugas 1 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Artikel pertama berkenaan dengan sosial budaya dengan judul Harmonisasi Agama dan Budaya dalam Pendidikan Toleransi. Poin penting dalam artikel tersebut terdiri dari harmonisasi agama dan budaya dalam pendidikan toleransi di Tanah Luwu. Yang pertama mengenai komunitas multi-etnis. Tanah Luwu terdiri dari berbagai suku dan agama seperti Bugis, Makassar, Rongkong, dan Toraja, di mana masyarakatnya hidup rukun dan saling menghormati meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Kedua, pentingnya toleransi beragama. Artikel menyoroti bahwa pemahaman tentang toleransi beragama penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana masyarakat saling menghormati dan menghargai keyakinan satu sama lain. Ketiga, peran tokoh agama. Tokoh agama memegang peranan penting dalam membangun pemahaman tentang toleransi di antara pemeluk agama, yang dapat mempengaruhi cara mereka memahami praktik keagamaan. Kaitan dengan kondisi di tempat mengajar. Pertama, terdiri dari berbagai suku karena di tempat saya mengajar merupakan daerah perantauan dari ujung Sumatera sampai Papua, tetapi mereka tetap rukun berdampingan. Kejadian tersebut selaras dengan yang telah dipaparkan pada poin penting pertama di artikel 1. Kaitan kondisi di lapangan dengan artikel yang telah dipaparkan pada poin selanjutnya, yaitu memiliki keberagaman agama namun tetap saling menghargai dan menghormati. Agama yang ada di sekolah kami mayoritas Islam, namun ada juga yang Kristen, Hindu, dan Buddha. Tetapi pada saat proses pembelajaran semuanya berjalan dengan lancar tanpa membeda-bedakan agama. Yang ketiga, tokoh agama mayoritas Islam, namun dapat menciptakan kerukunan dan toleransi. Meskipun tokoh-tokoh agama yang sering ditemui beragama Islam, namun mereka dapat menciptakan dan membentuk lingkungan yang kondusif. Mereka dapat mempengaruhi warga dengan hal-hal yang positif untuk saling menanamkan toleransi terhadap warga masyarakat yang berbeda agama. Artikel yang kedua merupakan artikel multikultural. Artikel kedua dengan topik multikultural dengan judul Peran Guru dalam mengintegrasikan filsafat pendidikan Pancasila dalam proses pembelajaran. Poin-poin penting yang termuat dalam artikel tersebut meliputi peran guru dalam mengintegrasikan filosofi pendidikan Pancasila dalam proses pembelajaran, di mana guru tidak hanya sebagai pengajar pelajaran, tetapi juga sebagai pendidik karakter yang bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa melalui proses pembelajaran. Guru berperan sebagai model yang signifikan, di mana guru menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Guru juga menjalankan perannya sebagai fasilitator dan pengembang kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Artikel ini terindeks Sinta 4. Dibuat oleh Agusta dan kawan-kawan tahun 2024. Kaitan kondisi real di lapangan atau di sekolah dengan artikel yang telah dibahas. Pertama, mengenai pelajaran Pancasila diterapkan, tetapi nilai-nilai Pancasila diterapkan di setiap waktu. Pelajaran Pancasila diberikan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD, di mana pada setiap tingkatannya dikaji lebih mendalam mengenai poin-poin penting yang termuat di dalam Pancasila. Tetapi aplikasi dari pelajaran Pancasila tidak hanya diimplementasikan saat ada pelajaran Pancasila. Lebih jauh dari itu, implementasinya diimplementasikan setiap waktu oleh guru dan siswa.
di mana nilai-nilai Pancasila sangat kompleks dan baik dalam menuntun manusia untuk berperilaku yang benar dan baik. 2. Guru sebagai figur yang digugu dan ditiru. Sudah menjadi suatu keharusan bagi seorang guru untuk mencontohkan sikap yang berpancasila. Sehingga saat perilaku guru dilihat oleh siswa, dengan otomatis siswa akan mencontoh dan tidak ada alasan untuk siswa berperilaku negatif karena gurunya juga mencontohkan hal-hal yang positif sesuai dengan Pancasila. Dilanjutkan dengan artikel ketiga mengenai teknologi. Artikel ini terindeks Sinta 3, diterbitkan pada tahun 2023. Poin-poin yang termuat dalam artikel dengan topik teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pendidikan dasar diantaranya media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan aktivitas dan partisipasi siswa. Pembelajaran berbasis TIK membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik, sehingga siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran. Pembelajaran berbasis TIK pun mendorong siswa untuk belajar secara mandiri, menggunakan perangkat dan aplikasi yang sudah dikenalkan oleh guru. Kenyataan di lapangan atau relevansi antara kondisi di sekolah dasar dengan artikel yang telah dijelaskan. Pada kenyataannya, di lapangan peserta didik sudah dikenalkan dengan berbagai teknologi informasi dan komunikasi, baik itu dalam bentuk software ataupun hardware. Hardware diantaranya anak-anak sudah tidak asing lagi dengan proyektor, dengan laptop, dengan speaker, dengan layar, dan alat-alat lain yang sangat menunjang untuk terselenggaranya proses pembelajaran berbasis TIK. Untuk software itu sendiri, anak-anak di sekolah kami sudah mengenal di antaranya Canva, PPT, YouTube secara online, dan Quizzes, di mana aplikasi-aplikasi tersebut telah digunakan dalam beberapa pembelajaran. Dampak positif yang dihasilkan yang terjadi pada peserta didik relevan dengan apa yang dijabarkan pada artikel tersebut, di mana motivasi peserta didik menjadi lebih meningkat, rasa penasaran terhadap pembelajaran jauh lebih tinggi, sehingga mereka semangat untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, pada artikel keempat mengenai pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pembelajaran di sekolah dasar. Poin-poin penting dari artikel tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, mengenai dampak positif teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan TIK sebagai alat bantu dalam pembelajaran menunjukkan dampak positif terhadap prestasi belajar siswa, membuat mereka lebih antusias dan tertarik saat belajar. Kedua, TIK merupakan pendekatan pembelajaran yang efektif. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan guru untuk menjelaskan konsep-konsep sulit dengan cara yang lebih nyata dan kontekstual, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi pelajaran. Ketiga, mengatasi kendala komunikasi. Penggunaan TIK membantu mengurangi hambatan komunikasi antara pendidik dan siswa, sehingga interaksi belajar mengajar menjadi lebih efektif. Keempat, kebutuhan infrastruktur. Untuk memaksimalkan manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi, dibutuhkan fasilitas yang memadai serta komputer, jaringan internet, dan ruangan kelas yang sesuai. Selanjutnya adalah peningkatan minat belajar.
Kelas yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam minat belajar siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran yang konvensional. Selanjutnya, mengenai kompetensi digital guru. Guru perlu beradaptasi dan mengembangkan kompetensi digital untuk memanfaatkan TIK secara efektif dalam proses belajar mengajar. Poin terakhir yaitu mengenai potensi pada masa depan. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar dan mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang semakin terhubung dengan teknologi. Relevansi antara kondisi di lapangan dengan poin-poin penting pada artikel yang telah dijelaskan. Pertama, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, antusiasme dan motivasi siswa dalam belajar meningkat. Kedua, mampu mengkontekstualkan yang abstrak sehingga dapat dijangkau oleh indera, khususnya dapat didengar dan dilihat. Mendekatkan materi yang jauh dari lingkungan sekitar, mampu memasukkan materi yang tidak memungkinkan masuk ke dalam kelas. Contohnya saja ketika kita akan menjelaskan sapi. Untuk mengkontekstualkan sapi, kita hanya perlu memberikan gambar sapi melalui teknologi sapi yang 3 dimensi. Tidak perlu kita membawa sapi sungguhan ke dalam kelas karena itu sangat merepotkan dan tidak memungkinkan. Relevansi lainnya mengenai fasilitas yang belum begitu memadai dari jumlah perangkat yang tidak seimbang dengan jumlah siswa. Dijabarkan pada artikel yang bersangkutan bahwa untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK membutuhkan perangkat yang sesuai, sedangkan fasilitas dan jumlah perangkat yang ada di sekolah kami belum seimbang dengan jumlah siswa. Sehingga saat akan menyelenggarakan pembelajaran berbasis TIK yang didukung dengan alat-alat yang mumpuni, kita sebagai guru perlu mempersiapkan dengan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Mengingat perangkat-perangkat tersebut tidak standby ada di dalam kelas. Selanjutnya mengenai kompetensi, kemauan, dan kemampuan guru pada dunia digital yang berbeda-beda. Di sekolah kami, usia guru-guru beragam, dari yang muda sampai yang tua, namun mayoritas sudah lanjut usia sehingga penguasaan mereka terhadap digital tidak begitu mumpuni. Hal ini berdampak pada penyelenggaraan pembelajaran berbasis TIK di sekolah kami yang dirasa masih kurang. Selanjutnya mengenai hambatan budaya yang semakin mengikis dan sulitnya filter konten yang tidak relevan. Seiring dengan mudahnya akses ke berbagai konten, maka berdampak pada nilai-nilai budaya yang sudah tidak lagi diterapkan atau sulit untuk diterapkan, di mana budaya kita sudah tercampur dengan budaya-budaya luar melalui konten-konten yang tersedia di media sosial. Hal ini juga dikarenakan filter yang kurang memadai untuk konten-konten yang tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Jika di dalam kelas masih terkondisikan dan terpantau oleh guru, namun di luar pembelajaran peserta didik tidak terlepas dari konten-konten yang muatannya belum tentu relevan dengan nilai budaya Indonesia. Sehingga perlu ditanamkan filter dalam diri masing-masing peserta didik untuk memilih dan memilah konten mana yang pantas dan dapat menunjang pembelajaran serta bermanfaat untuk keberlangsungan hidup mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.